Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, unsur pimpinan Poltekkes Ternate, Bapak Ibu peserta webinar ini. Yang saya hormati juga Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk berbagi di acara ini. Mohon izin untuk share screen. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Pak Happy Chandra dan Pak Lukman yang sudah menyampaikan materi cukup panjang lebar ya tadi. Nah, sebagai pembicara terakhir, saya kira ini yang enaknya ya. Jadi pembicara terakhir hanya kesimpulan dan penutup. Jadi nanti saya hanya menyampaikan kesimpulan-kesimpulan aja dan menyampaikan penutup. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai reakreditasi jurnal ya. Reakreditasi jurnal dan tentang aktivasi DOI. Mohon izin perkenalkan, nama saya Andri Putra Kesmawan. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh moderator di sesi awal. Jadi jika Bapak Ibu belum kenalan, kenal dengan saya perkenalkan diri. Untuk kontak saya ini aktivitas sehari-hari sebagai Ketua RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Nomor HP saya ada, nomor email saya selain sebagai ketua, saya juga sebagai mahasiswa di UGM, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah panjang lebar sampaikan oleh Pak Lukman mengenai akreditasi jurnal. Saya kira tidak banyak berbeda ya apa yang disampaikan oleh Pak Lukman dengan apa yang nanti saya sampaikan. Jadi catatan saya yang jelas, jika Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, maka jadi pengelola jurnal yang baik ya. Yang baik, jadi artinya baik untuk diri sendiri, baik untuk pengelola jurnalnya, baik untuk jurnalnya, dan juga baik untuk penulisnya. Jangan sampai jurnalnya dirugikan oleh pengelolanya, atau bahkan penulisnya dirugikan oleh pengelolanya. Dirugikan dengan apa? Dirugikan dengan ketidaktelitian kita selaku pengelola jurnal. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman contoh-contoh ketidaktelitian ya pengelola jurnal. Dan saya kira ini jurnal sudah terakreditasi, sebaiknya ya menurut saya sebaiknya bisa untuk lebih ditingkatkan lagi tata kelola dan substansinya. Karena jurnal yang sudah terakreditasi itu dianggap sebagai jurnal yang sudah wah itu sudah sudah bagus lah tata kelola dan substansinya gitu. Walaupun peringkatnya masih peringkat 5. Nah, ini jadi catatan penting, jangan sampai nanti sudah terakreditasi, sudah Sinta 5, tapi masih ada hal-hal yang remeh-temeh ya, kayak tadi kan soal layout, soal tata letak di website masih banyak yang belum bisa dibereskan gitu. Nah, apalagi jurnal ini sudah menampilkan logo RJI ya. Logo RJI itu, menampilkan logo RJI itu berat ya tanggung jawabnya. Karena selain bawa nama RJI juga bawa harus sudah baik semuanya itu. Maka Bapak Ibu bisa langsung konsultasi dengan teman-teman anggota RJI yang ada di daerah. Di Ternate itu ada ya teman-teman RJI di sana, atau juga Bapak Ibu gabung di forum-forum diskusinya RJI itu. Di Telegram ada, di forum diskusi website juga ada. Sehingga mencantumkan logo RJI itu ada beban moral tersendiri bagi kami di RJI untuk membina dan mendampingi ya, membersamai teman-teman pengelola jurnal yang pasang logo RJI. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Lukman, jurnal ada yang turun peringkat. Ini saya tunjukkan datanya. Jadi kalau tidak terbit selama 1 tahun, ini
apa namanya, data-data jurnal yang turun peringkat dari Sinta 2 ke Sinta 3. Jangan sampai nanti jurnal kesehatan Ternate ini, Poltekkes Ternate nanti bisa turun peringkat, jangan sampai. Nah, mereka-mereka ini turun peringkat karena tidak terbit selama 1 tahun ya. Nah, salah satunya itu, tapi mungkin ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang lain, misal ada etika publikasi atau hal lainnya yang dilanggar sehingga turun peringkat. Nah, jika tadi yang sudah dikoreksi oleh Pak Lukman dan dikoreksi oleh Pak Happy Candraleka, itu dikumpulkan ya, diakumulasi, maka itu sebenarnya banyak sekali kesalahan-kesalahan itu, dan saya kira nanti apa namanya, bagi instansi ini itu perlu ada segera rapat tertutup atau rapat segera agar hal-hal yang teknis itu bisa segera diselesaikan, bisa segera dibereskan. Karena untuk mengelola jurnal kalau tidak ada komitmen dari institusi, maka jurnalnya ya seperti ini terus gitu. Bahkan itu ada tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman, jurnalnya berbahasa Indonesia full text-nya, tapi metadatanya berbahasa Inggris. Nah, ini dianggap kebohongan publik, kan tadi bilang seperti itu. Nah, ini juga saya temukan apa namanya, di logo Garuda gitu. Coba Bapak Ibu semua peserta yang ada di sini cek apa namanya, nama jurnal ini atau ISSN ini di Garuda gitu. Nah, kalau sudah ada ya silakan pasang logonya. Tapi kalau belum ada ya jangan sekali-kali untuk pasang. Nah, ini juga berlaku pada jurnal-jurnal lain yang pasang indeksasi-indeksasi yang lain. Misal pasang indeksasi DOAJ, pasang logo DOAJ, pasang logo Scopus atau pasang logo yang lainnya. Kalau belum terindeks di sana ya jangan sekali-kali dipasang. Itu namanya kebohongan publik. Walaupun on progress ya, itu jangan. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Untuk reakreditasi ya. Untuk reakreditasi, saya kira syaratnya sama. Ya, syaratnya sama. Ya ini syarat-syaratnya gitu. Terus ini tadi sudah disampaikan. Cuman yang diajukan adalah nomor terakhir gitu. Jadi nomor terakhir itu berdampak pada peningkatan apa namanya, peringkat jurnal ketika nanti maju akreditasi ulang. Jadi misal ini tahun 2020 belum terbit, maka yang nanti dinilai adalah terbitan tahun terakhir, tahun 2020. Nomor terakhir, isu terakhir, itu yang diajukan. Nah, itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Sehingga masukan-masukan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu diimplementasikan di terbitan tahun 2020 ini. Karena itu nanti akan berdampak pada apa namanya, proses pengajuan akreditasi dan penilaian di sana. Untuk syarat-syaratnya sama ya, tapi karena saya coba tadi lihat cek di Garuda belum ada, maka jurnal ini harus didaftarkan dulu ke indeksasi Garuda. Itu yang terpenting, karena ketika nanti jurnal ini apa namanya, jurnal ini nanti maju reakreditasi buat akun di Arjuna, maka harus ada data yang disinkronis dari Garuda. Nah, itu. Jadi itu yang apa namanya, yang perlu dilakukan segera, itu daftar indeksasi Garuda. Nah, pengajuan reakreditasi jurnal ini juga perlu ditingkatkan untuk tata kelolanya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Tata kelola, jadi apa namanya, harus sudah mulai menggunakan online submission ya. Jadi apa namanya, mengirimkan naskah, mengelola naskah secara daring gitu ya. Itu kan dari syarat jurnal ilmiah kan seperti itu. Syarat jurnal ilmiah, jadi itu saya tunjukkan lagi. Ini ada aturannya. Peraturan Ristek Dikti ya tahun 2018. Dikelola dan diterbitkan secara daring. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu apa namanya, jurnalnya itu masih hanya diterbitkan secara daring, itu berarti belum dianggap sebagai jurnal ilmiah. Dikelola artinya ya proses submission-nya, proses telaahnya, proses review-nya itu sudah secara daring. Nah, tidak hanya PDF sudah jadi baru di-online kan, itu namanya
online jurnal, bukan elektronik jurnal. Nah, itu ya. Jadi nanti ketika mau maju reakreditasi jurnal bagi siapapun ya, itu yang dinilai adalah terbitan terakhir. Terbitan terakhir sangat sangat berpengaruh pada apakah nanti mau naik atau mau turun peringkat. Saya kira itu. Nah, untuk pengajuan reakreditasi itu kan yang dinilai sama ya. Kalau nanti jurnal ini dari Sinta 5 mau maju ke Sinta 3 atau Sinta 4, itu cukup evaluasi dirinya nanti ya ketika maju mengisi evaluasi diri di Arjuna, itu cukup di bawah 70 gitu. Sehingga nanti evaluatornya atau yang ngecek, yang menilai jurnal ini cukup 2 orang untuk penilaian manajemen, tidak sampai ke substansi gitu. Substansi hanya screening ya untuk ngecek apakah ada kesalahan fatal di substansi, tapi asesornya hanya 2 orang, asesor manajemen. Terus kalau nanti targetnya nanti mau Sinta 2 atau bahkan Sinta 1, ya silakan evaluasi dirinya di atas 70, sehingga nanti asesornya ada 4 ya. 4 itu 2 orang menilai manajemen itu ya tata kelola website dan yang lainnya, dan substansi itu, 2 orang substansi. 2 orang substansi ini jadi nanti totalnya ada 4 orang yang menilai jurnal ini. Tapi kalau seumpamanya udah kita sekarang Sinta 5, kita ke Sinta 3 dulu, ya silakan. Kalau ke Sinta 3, mohon catatan, itu evaluasi dirinya jangan sampai lebih dari 70. Cukup 68, 69, atau 65, silakan. Dievaluasi dirinya. Nah, ini yang tadi juga sudah dibahas, jadi saya hanya menegaskan saja. Jadi OJES 3 itu kan ada obrolan dari teman-teman, OJES 3 itu nggak bisa diapa-apain tapi bisa ngapa-ngapain gitu ya. Artinya OJES 3 itu kalau mau di custom itu agak susah ya, bagi teman-teman IT itu agak susah mau di custom, hanya paling dia harus buat tem baru atau seperti itu. Tapi OJES 3 ini powerful ya. Powerful itu artinya sudah mulai ada plugin Judge yang menampilkan ketika publish itu tidak hanya PDF tapi sudah bisa HTML. Terus ketika orang submission itu sudah bisa langsung cek plagiasinya, itu sudah otomatis ada namanya plugin Authenticate. Bahkan naskah yang sudah terbit ini juga bisa dikomentari, itu ada plugin hipotesis gitu. Dan plugin-plugin yang lainnya. Jadi OJES 3 ini sudah powerful gitu. Jadi powerful ya bagi yang tahu sih sebenarnya, kalau nggak tahu ya sama saja antara OJES 2 dan OJES 3. Nah, karena powerful itu, karena lebih mudah ya, maka di bagian editor ini ya, di bagian di bagian cara kita menampilkan editor atau menampilkan reviewer, itu lebih mudah. Contoh yang ini ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa cek ya, bisa dicek, dibuat misal Mulyadi Scopusnya berapa, koma, terus ORCID, koma, GS ya Google Scholar, koma. Jadi tidak hanya Mulyadi itu di blog pakai satu link hanya hanya Google Scholar tok gitu. Padahal kita punya banyak ini ya, bahkan ada loop juga bisa, ada kalau mau tampilan ResearchGate juga silahkan. Sehingga Sehingga asesor tuh tahu, oh ternyata Pak Mulyadi itu punya Scopus ID gitu ya. Oh ternyata Pak Mulyadi itu GS-nya itu H-index-nya itu sekian gitu. Nah, seperti itu. Jadi apalagi misal jurnalnya mau maju Scopus ya, itu kita memanjakan tim menilainya itu, memanjakan CSAB-nya gitu. Kalau di sini berarti memanjakan asesornya itu. Misal asesor mau cek, ini Pak Agus sudah punya terbitan internasional belum itu. Nggak perlu Pak asesornya buka Scopus, nggak perlu. Dia tinggal cek di sini itu. Oh ini ada link Scopusnya. Oh ini ada link Google Scholar-nya. Oh ini ada link ORCID-nya. Oh ini ada link CV PDF-nya seperti itu.
Nah, ini yang apa namanya, yang membuat asesor tuh senang gitu ya. Jangan-jangan, baru masuk ke OJS-nya, disuguhkan oleh hal-hal yang nggak pas gitu ya. Nah, saya kira itu nanti kalau ada hal-hal yang kurang kurang pas ya, kurang beres, itu nanti, apa namanya, berdampak pada ini, apa namanya, editor. Ini editornya siapa, kok seperti ini gitu. Nah, saya tadi menemukan artikel yang judulnya beda. Ini kayak, ini kok jurnal kayak nggak serius ya, atau memang editornya lagi, ngantuk karena terlalu banyak deadline gitu, sehingga, ada beberapa kelalaian di sana gitu. Nah, tapi itu sebenarnya nggak bisa ditolerir ya, karena beda gitu, beda dan saya kira jadi misal gini, Bapak Ibu kalau lagi layout jurnal ya, layout artikel ini ya, layout artikel itu di apa namanya, eee dijejerkan semua itu. Misal jurnal ini terbitnya 5 ya, 5 artikel gitu. Nah, 5-limanya dijejerkan ya, dibuka semuanya. Misal sekarang kita lagi, edit judul, judul 1 selesai, judul artikel 2 selesai, judul artikel 3 sampai ke 5 selesai. Jadi tidak kelupaan ya. Jadi jangan jangan, satu artikel diselesaikan sampai ke referensi, nanti apa namanya, yang artikel kedua lupa, tadi font-nya berapa ya? Tadi, kapital atau enggak ya? Nah ini yang saya kira ini sebagai trik aja sih sebenarnya gitu. Nah, di sini saya temukan dan itu langsung langsung nilai substansinya nanti bisa bisa turun, terjun bebas ya, kalau kalau seperti ini terus gitu. Nah, saya temukan seperti ini, ya. Ini artikel, judulnya yang benar yang atas atau yang bawah? Nah, yang ini, nah atau yang ini. Nah, ini yang tadi saya, temukan. Nah, kalau seperti ini kan, oh ternyata editornya ini kurang teliti gitu, kurang teliti karena, judulnya berbeda gitu. Sementara artikel yang lain, ini tomat, di bawahnya juga tomat. Nah, hal yang seperti ini itu perlu segera di-retract ya. Ini kesalahan editor atau kesalahan penulis gitu. Kalau kesalahan editor itu nanti ada mekanismenya, ada mekanisme corrigendum ya. Kalau kesalahan dari penulis itu nanti ada mekanisme, erratum. Itu ditulis, dilakukan oleh jurnal ini gitu. Nah, itu mekanisme-mekanisme yang saya kira ketika ada kesalahan-kesalahan, baik oleh oleh editor maupun oleh penulis, itu erratum, corrigendum, atau kalau seumpamanya naskah yang sama juga terbit di tempat yang lain, bisa dituliskan mekanisme, apa namanya, retraction gitu, atau di-removal, dihapus. Nah, ada lagi ketidaksamaan ya, apa namanya, eee, ini ya, ketidaksamaan, eee, metadata. Nah, ini abstraknya seperti ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di layar, abstraknya seperti ini. Di isu yang sama, abstraknya beda gitu. Nah saya kira gini, jadi perlu ada pemufakatan ya di tim editor, jangan hanya, editor chief-nya aja yang kerja gitu. Semua yang ada namanya di editorial board ini semuanya harus kerja gitu. Karena tanggung jawabnya ya ke sini semua gitu. Ya tanggung jawabnya itu, editor ini gitu. Jadi bagus atau tidaknya jurnal itu nanti dipegang oleh editor. Nah, ketika naskah itu mau publish, cek dulu metadatanya sudah benar belum dengan hasil-hasil review oleh, reviewer. Terus, full text-nya sudah benar belum, layout-nya gimana. Nah, itu yang saya kira, apa namanya, itu yang nanti cek oleh asesor, terutama asesor manajemen. Nah, hal lain selain tadi ya, tadi editor, terus yang reviewer sudah. Nah, perlu ada, apa namanya, informasi yang baku ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah dapat, apa namanya, SK ya, SK akreditasi ya, SK akreditasi jurnal itu kan
di SK-nya sudah dijelaskan bahwa silahkan tampilkan SK-nya di OJS-nya, terus tuliskan jurnal ini terakreditasi volume berapa, nomor berapa, sampai kapan, gitu ya. Jangan hanya terakreditasi dikti selesai, jangan. Tapi harus harus ada informasi volume berapa sampai berapa. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah asesor manajemen nanti akan ngecek ya di menu bar sebelah kanannya. Ini kebetulan menu barnya. Nah, ini ada double informasi ya, double informasi yang harusnya semua yang berkaitan dengan pedoman penulisan itu dijadikan satu, tapi ini enggak gitu ya. Nah, contoh di sini ya. Kita lihat di sini ada about submission. About submission kan berarti tata cara untuk kirim naskah. Nah, itu tuliskan di author guideline. How to register juga seperti itu. Panduan register juga sama. How to submission juga sama. Jadi yang model-model seperti ini itu bisa dijadikan satu ya, satu di mana? Di author guideline. Nah, author guideline itu tidak hanya menampilkan soal bagaimana cara menulis, tapi bagaimana cara bagaimana cara submission. Terus bagaimana cara untuk menarik naskah gitu. Kan banyak nih, terutama mahasiswa-mahasiswa itu kan ada yang kirim naskah hanya sebagai syarat untuk lulus ya. Yang penting ada email notifikasi naskah Anda sudah disubmit ke jurnal ini gitu. Itu nanti langsung dapat surat lulus dari kampus atau ujian seperti itu. Nah, yang model seperti itu maka perlu ada guideline ya, perlu ada perlu ada aturan ya, perlu ada aturan bahwa misal kalau naskah sudah disubmit ke kita, terus ditarik oleh penulisnya itu ada denda atau tidak gitu, atau bagaimana konsekuensinya. Nah, jurnal sudah mulai menerapkan itu. Jadi sehingga penulis tidak sewenang-wenang ya, naskahnya sudah terbit di jurnal yang lain, yang sudah kita naskahnya terbit di sudah submit ke jurnal kita, sudah masuk ke mejanya reviewer, sudah dikoreksi, penulisnya minta tolong dicabut gitu. Ya kita kan kesel ya selaku pengelola jurnal, loh kok seperti itu. Nah, ada penulis-penulis yang seperti itu. Nah, ini contoh untuk author guideline ya, ada bagaimana cara submit naskah, sehingga semuanya bisa dijadikan satu. Nah, terakhir ya, soal aktivasi DOI itu. Jadi DOI ya, DOI itu Digital Object Identifier itu DOI untuk jurnal ya, DOI untuk artikel, tapi yang mengajukan itu institusi bukan jurnal ya. Tadi saya ralat ya. Nah, ini. Nah, DOI itu seperti ini. Jadi ID untuk artikel. Jadi masing-masing artikel itu ada ID-nya gitu. Nah, jadi yang perlu kita pastikan bahwa gini, DOI itu bukan sebagai apa ya? Kayak misal jurnal Anda DOI-nya aktif gitu ya, DOI-nya aktif, terus websitenya error. Ketika DOI-nya diklik, ya pasti error gitu. Nah, kecuali kalau websitenya itu on terus, maka DOI-nya akan aktif terus gitu. Nah, DOI itu kita ngurusnya itu lewat Crossref ya. Ada lembaga non-profit namanya Crossref. DOI juga ada yang gratis ya. Yang gratis itu bisa lewat Zenodo, tapi itu institusinya nanti gabungnya ke Zenodo. Prefix-nya pakai prefix-nya Zenodo gitu. Tapi kalau di Crossref ini ya, kalau di Crossref ini kita ngurus DOI ke Crossref ya. Nama institusinya itu nama sendiri gitu ya. Nah, ini prefix, ini namanya prefix ya. Nah, 22146 ini kan prefix UGM. Nah, prefix ini, nomor ini dimiliki oleh UGM aja ya. Ya. Yang lainnya enggak. Yang lainnya mungkin 22145 ya, itu milik yang lain gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ngurus ngurus DO-nya ke Zenodo, maka prefix-nya itu ikut Zenodo semua gitu. Artikelnya ke Zenodo semua gitu.
Dan itu yang tidak direkomendasikan oleh Ristek ya. Jadi kalau jurnal Bapak Ibu mau punya DOI ya silahkan diurus secara resmi ke Crossref. Gitu. Nah sekarang sudah ada 1.500-an dari Indonesia ya yang ngurus DOI, itu 1.500 institusi ya. Nah terus yang ngurus lewat RJ sudah sekian ya, 1.096 sampai hari ini. Gitu. Nah kalau Bapak Ibu mau ngurus DOI-nya lewat RJ nanti bisa akses ke link ini ya. Link itu, terus bayarnya ini ya. Kalau ke Crossref bayarnya $275 ya. Kalau ke Crossref, tapi kalau lewat RJ itu 500.000. Gitu. Nah di kita memang ada tempat untuk sharing bagaimana aktivasi DOI dan yang lainnya tuh di sini di forum ini. Jadi apa namanya di situ. Selanjutnya ini. Jadi kenapa tadi ada yang bilang saya coba cek jurnal-jurnal yang sudah akreditasi Sintar 2 kok DO-nya error itu. Berarti pengelolanya itu lupa untuk mengaktifasi gitu. Jadi kalau semuanya kita punya DOI ya, kita punya nomor DOI, misal nomornya ini sudah disetting ke OJS-nya, prefix-nya ini, suffix-nya ini ya, suffix-nya ini, maka selanjutnya adalah aktivasi DOI gitu. Diaktifkan gitu, distorkan apa namanya XML-nya ke Crossref agar DO-nya aktif. Ketika diklik kembali ke halaman itu. Nah, saya belum lihat di jurnal ini sudah ada DO-nya atau belum. Tapi tadi coba saya cek nggak ketemu ya. Mungkin belum dipasang, belum disetting ya DOI-nya. Nah, setelah punya DOI, Bapak Ibu harus aktivasi ya. Aktivasi DOI itu sebenarnya ada 3 cara ya. 3 cara ini. Unggah XML ya. Yang pertama unggah XML. Jadi kalau di OJS 2 itu biasanya agak ribet ya karena harus diaktifkan dulu plugin DOI-nya, terus disetting. Kalau seumpamanya apa namanya sudah artikelnya itu sudah banyak tapi belum disetting DOI, maka harus kembali ke submission, kembali ke production, terus apa namanya dibuka, diedit metadata satu kali lagi, baru nanti naskahnya muncul di bagian apa namanya bagian manage DOI. Gitu. Nah, unggah XML ini kebanyakan yang digunakan oleh para pengelola jurnal karena caranya mudah ya. Tinggal setting, terus download XML, terus diunggah. Tapi ada jurnal-jurnal yang ketika download XML-nya nol ya, nol, nggak ada filenya gitu. Nah itu perlu dicek lagi ke log error-nya di server. Nah kalau seperti itu biasanya harus dicek lagi ya ke servernya. Siapa tahu ada settingan-settingan di server yang nggak support. Terus registrasi, jadi misal ada list artikel, di sini ada tombol download XML, di sini ada tombol registrasi, diklik aja gitu. Nah, terus di sini ada informasi sudah terdeposit. Itu biasanya di apa namanya di OJS 3 seperti itu, atau di OJS 2 juga sama sih. Di sini ada tombol registrasi, ada download XML. Bapak Ibu yang lebih mudah sebenarnya lebih enak tinggal klik tombol registrasi itu ya. Nanti loading berapa menit itu langsung DO-nya aktif. Tidak sampai berhari-hari gitu ya. Tidak sampai berhari-hari. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cek apa namanya bisa langsung cek ke artikelnya. Kalau diklik DO-nya itu aktif, maka aktif itu kembali ke halaman semula. Maka apa namanya DO-nya itu dikatakan aktif gitu. Tapi kalau seumpamanya apa namanya diklik itu error, DOI not found, maka itu berarti DOI-nya tidak aktif. Yang ketiga, web deposit ya. Nah, web deposit itu paling lambat dan paling ya agak ribet ya, karena kita harus memasukkan artikel-artikel yang terbit di jurnal kita secara manual ke web depositnya Crossref gitu. Jadi manual masukkan copy judul ke apa namanya ke webnya web depositnya Crossref, terus apa namanya copy penulis, copy abstrak, terus masukkan username dan passwordnya Crossref, dan itu butuh waktu lama gitu. Jadi saran saya Bapak Ibu
apa namanya, lakukan langkah pertama dulu, registrasi. Kalau nggak bisa, unggah XML. Kalau nggak bisa, berarti web deposit pakai yang cara manual. Nah, bagaimana cara cek ya? Cara cek apa namanya? Cara cek DOI kita itu aktif atau error. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung ke ini ya, apa namanya? Ke forum diskusinya, diskusi kita ya di sebentar. Nah, di sini ada. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanpa harus login ya ke ini apa namanya ke forum diskusi kita ya. Langsung ke bawah di sini ada apa namanya folder Crossref ya. Diklik aja. Nah, di sini ada diskusi kegagalan, misal ada error tuh kenapa? Nah, ini di sini banyak gitu. Nah, atau misal mau cek sudah aktif atau belum ya. Nah, itu juga di sini ada berhasil atau gagal. Nah, dicek, ini ada video tutorialnya gitu. Jadi, Bapak Ibu selaku pengelola jurnal sekarang itu sudah sangat mudah ya, sudah banyak tutorial di YouTube, terutama tutorial jurnal gitu. Nah, itu ya, yang paling banyak gagal ya, yang paling banyak gagal itu penulisan nama jurnal, penulisan nama jurnal. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu gagal, terus ada notifikasi gagal, itu gini, biasanya nama jurnalnya, ISSN-nya sudah dipakai dengan nama yang lain gitu. Misal, apa namanya, nama jurnalnya sekarang Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate itu. Sudah diaktifasi DOI-nya. Tapi ternyata nama itu salah ya. Namanya seharusnya Jurnal Kesehatan dalam kurung JK itu. Nah, maka ketika sudah diubah di OJS-nya seperti itu, Jurnal Kesehatan dalam kurung JK, maka ketika diaktifasi DOI-nya itu error. Harus dikembalikan ke nama yang awal. Sementara nama awalnya salah. Nah, maka Bapak Ibu harus lapor ke Crossref. Nah, lapornya di sini, submit ini ya, submit apa namanya pertanyaan, ngomong pakai bahasa ini ya, bahasa Ternate, bukan bahasa ini, bahasa Inggris ya. Ngomong pakai bahasa Inggris bahwa nama jurnal saya already assigned namanya apa, tapi nama yang benar di ISSN namanya ini itu. Minta tolong di update-kan. Udah 1 hari, 2 hari, maksimal 3 hari itu di-update-kan. Tapi ngomongnya dalam di hari kerja ya, misal hari Senin itu, sampai hari Kamis atau hari Jumat. Sabtu Minggu biasanya mereka weekend. Nah, saya kira itu. Terus yang lainnya, yang biasa error itu ini tadi ya, yang apa namanya, submission-nya itu 0. Terus kalau mau aktivasi DOI pastikan sudah punya ISSN ya. Kalau belum punya jangan diaktifasi. Kalau mau aktivasi DOI harus PDF-nya sudah publish dulu. Kalau belum publish jangan diaktifkan DOI-nya. Karena nanti apa namanya akan berdampak pada ketika Bapak Ibu mau mengajukan similarity check ya. Jadi mau mengajukan cek plagiasi ini kan apa namanya, cek plagiasi yang murah ya, $0.75 kalau nggak salah gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan cek plagiasi ini kalau DOI yang diaktifkan itu ini apa namanya di atas 95 kalau nggak salah, 95% gitu. Misal saya masukkan di sini nama kampusnya ya, Kediri itu. Kediri. Nanti akan muncul apa kampus-kampus yang dari Kediri ya. Nah, ini misal saya cari Akademi Keperawatan Dharma Husada Kediri. Ya, saya cek. Nah, kalau di sini kan ada nih 99,47%, berarti bisa. Nah, bisa maju. Ini ada 188 artikel, 187-nya aktif DOI-nya, satunya nggak aktif. Atau satunya misal PDF-nya nggak ada. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mau mengajukan cek plagiasi, itu langsung klik aja di sini. Apply here ya, apply here. Nah, itulah apa namanya,
saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan ini. Terima kasih, Pak.